Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa Ridwan, NIM 1810040 dari Kloster 5, kelas PAI 6A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami yang berjudul Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Belajar. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen Bapak Dr. Usman SAG MAG. Nah, adapun saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai sumber belajar dan pusat sumber belajar. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa sebenarnya itu sumber belajar? Sumber belajar merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses pembelajaran. Sebab sumber belajar merupakan alat atau barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran, baik itu pembelajaran langsung ataupun pembelajaran tidak langsung. Secara umum, sumber belajar jika ditinjau dari asal-usulnya dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama yaitu sumber belajar yang dirancang atau Learning Research by Design, yang merupakan sumber belajar yang memang khusus dibuat untuk membantu kegiatan proses pembelajaran. Sumber belajar ini berupa buku, modul, ataupun lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan, atau biasa kita kenal dengan Learning Research by Utilization, yang merupakan sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan proses pembelajaran. Nah, sumber belajar ini biasanya berupa pejabat pemerintahan, kebun binatang, pemuka agama, televisi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, sumber belajar juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, yang pertama yaitu dikemukakan oleh Asosiasi Education Komunikasi Teknologi atau yang disingkat dengan AECT, menyatakan bahwa sumber belajar ialah segala sesuatu yang berupa barang, data, orang yang digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan bagi peserta didik dalam memperoleh sumber belajar. Adapun yang kedua yaitu menurut Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain menyatakan bahwa sumber belajar ialah segala sesuatu yang dapat dipergunakan dan dijadikan sebagai tempat di mana pengajaran terdapat atau asal muasal seseorang untuk memperoleh pembelajaran. Yang ketiga yaitu Udin Saifuddin Winata Putra yang mengelompokkan sumber belajar ke dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua buku atau perpustakaan, yang ketiga media massa, yang keempat alam lingkungan, yang kelima media pendidikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber belajar yang diklasifikasikan ke dalam 6 kategori. Yang pertama yaitu pesan atau message, yang merupakan informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain yang berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Nah, pesan ini biasanya dimanfaatkan atau terdapat di dalam sebuah cerita, dongeng,
ataupun nasihat-nasihat. Yang kedua yaitu manusia atau people, yang merupakan orang yang menyimpan informasi atau yang menyalurkan informasi dan tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan serta pengelolaan dalam sumber belajar. Biasanya berupa guru, aktor, peserta didik, ataupun yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahan atau material, yang merupakan media atau software yang biasanya di dalamnya mengandung pesan dan disajikan melalui pemakaian alat. Nah, ini biasanya berupa buku, gambar, ataupun lain sebagainya. Yang keempat yaitu peralatan atau device, yang merupakan media yang berupa hardware yang dimana di dalamnya mengandung pesan dan disalurkan ke dalam software. Biasanya berupa proyektor film, televisi, dan papan tulis. Yang kelima yaitu teknik atau metode, yang merupakan prosedur yang biasa disiapkan dengan menggunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang untuk menyampaikan informasi. Nah, ini biasanya berupa simulasi kuliah, belajar mandiri, diskusi, ceramah, ataupun lain sebagainya. Nah, yang keenam yaitu lingkungan atau setting, yang merupakan situasi yang ada di sekitar di mana pesan disalurkan dan ditransmisikan. Nah, lingkungan ini biasanya berupa ruangan seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah apa sebenarnya itu pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar atau yang biasa kita kenal dengan PSB merupakan salah satu unit dalam satu instansi khususnya dalam bidang pendidikan yang berperan sebagai pendorong efektivitas dan optimalisasi dalam proses pembelajaran dengan melalui beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pelayanan, yang kedua fungsi pengadaan, yang ketiga fungsi pengembangan media pembelajaran, yang keempat fungsi penelitian dan pengembangan, dan yang kelima fungsi yang relevan dengan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Nah, selain itu, PSB juga merupakan suatu lembaga atau institusi yang didirikan dalam lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat yang menyediakan fasilitas berupa pengembangan sistem pembelajaran, pengembangan multimedia pembelajaran, dan pelayanan kebutuhan sumber belajar yang berbentuk konsultasi. Biasanya digunakan untuk pelatihan dan produksi pendukung terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien, serta mendorong terjadinya individualisasi pembelajaran yang mendukung penyediaan sumber belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Adapun jenis-jenis dalam pusat sumber belajar terdiri atas 5. Yang pertama yaitu perpustakaan. Di dalam perpustakaan ini terdapat buku, katalog, LCD, komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pelayanan audio visual, yang di dalamnya terdapat kaset, radio, VCD atau DVD pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu peralatan dan produksi, yang di dalamnya berupa
peralatan perekam radio ataupun lain sebagainya. Yang keempat yaitu tempat berlatih mengembangkan kegiatan program instruksional. Dan yang kelima yaitu tempat pengembangan alat-alat bantu yang di dalamnya terdapat rak-rak buku, lemari katalog, meja dan kursi baca, meja peminjaman, dan meja untuk petugas. Baiklah, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan mengenai materi sumber belajar dan pusat sumber belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.